Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, di bab kali ini masih di seri belajar Cisco CCNA nih teman-teman. Kita masih membahas tentang dynamic routing. Nah, kali ini kita akan membahas dynamic routing yang BGP nih teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai dulu ya konsep dari dynamic routing yang BGP. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya sudah kita coba di video sebelumnya, kalau itu OSPF dan itu dia masuknya ke IGP. IGP ini adalah Interior Gateway Protocol. Tapi kalau BGP itu dia masuknya ke EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dan EGP itu apa sih, teman-teman? Nah, IGP itu adalah AS, terus kemudian EGP adalah inter AS. Nah, AS itu apa sih? AS itu bisa dengan diibaratkan sebuah perusahaan. Nggak, perusahaan itu kan banyak. Ya teman-teman, nah ada Google, ada Facebook, terus ada juga Twitter. Nah, untuk Google, di perusahaan Google itu kan pasti ada banyak router. Nah, misal kita ibaratkan router, terus ada juga server. Nah, ini adalah server-server, jadi di Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Terus yang lain juga ada Facebook, di Facebook juga pasti ada banyak router, ada server-server, terus ada Twitter, itu juga pastinya ada banyak router dan banyak server. Nah, misalnya kalau yang di Google itu AS-nya adalah 100, terus yang di Facebook itu misal AS-nya itu 200, terus yang di Twitter AS-nya itu adalah 300, misal. Nah, intinya itu kan ada banyak ya teman-teman. Nah, karena ada banyak, kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google, dari Twitter ke Facebook, seperti itu. Nah, untuk dari menghubungkan kita pakai yang namanya BGP. Nah, misal kalau GRJ dan OSPF itu kan digunakan di dalam perusahaan ya teman-teman. Misalnya router ketemu router. Nah, itu nantinya akan bisa pakai yang kemarin atau OSPF. Nggak misalkan Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, itu nantinya akan menggunakan BGP. Oke, langsung aja kita akan coba untuk mempelajari dengan studi kasus seperti biasa. Nah, saya sudah membuat topologinya. Kalau kalian belum, kalian bisa buat dulu 2 router dan 2 PC. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai dari router 1. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi IP-nya nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi dynamic routing yang BGP-nya. Oke, kita mulai dari router 1. Cara konfigurasinya itu kita bisa ini exit dulu. Kemudian router BGP. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous. Nah,
Kalau autonomous itu artinya dengan router-router lain itu yang terhubung itu angkanya atau autonomous number-nya itu harus sama. Nah, kali ini kita akan coba pakai satu aja ya teman-teman. Kita satu dia mendefinisikan AS itu jadi tadi perusahaan atau areanya gitu. Kemudian kita bisa tuliskan satu, kemudian enter. Habis itu, nah ini teman-teman bedanya kalau BGP itu kita harus memasukkan IP dari tetangganya. Nah di sini ini kan di router 1. Nah IP tetangganya itu adalah yang 10.2 yaitu di router 2. Nah masukkan netboardnya kita singkat saja dengan memasukkan dengan naik kemudian 10.10.10.2. Nah, di sini masih belum selesai, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh menambahkan remote AS. Seperti ini, kita coba tambahkan dulu remote AS. Nah, di sini remote AS juga disuruh memilih. Nah, tadi saya kan bilang ya, AS itu kita ibaratkan sebagai suatu area dari perusahaan tersebut. Misalnya nantinya di router 1 itu AS ini kita pakai AS atau ibaratkan dengan perusahaan 1. Terus yang kedua kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, di sini kita memasukkan IP netboard di mana netboardnya ini nantinya di si router 2 akan menjadi perusahaan 2. Jadi remote AS kita isi dengan 2 saja. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan mempromosikan atau mengadvertise networknya di router 1. Kita akan itu ada 2 jalur ya teman-teman. Nah, ada jalur yang 10.0 dan 1.0. Oke, langsung aja kita promosikan networknya dengan network 10.10.10.0, kemudian mas 255.255. Oke, di router 1 kita sudah konfigurasi BGP-nya. Nah, sekarang kita pergi ke router 2-nya. Kita bisa sama konfigurasi BGP-nya. Kita bisa tuliskan exit terlebih dahulu. Kemudian habis itu kita router BGP 2. Naik 10.10.10.1. Nah, maka di sini udah ada IP yang netboardnya atau IP dari tetangganya, yaitu ini ya teman-teman, yang 10.1. Nah, ini kita bisa coba saja do show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada yang namanya B. Yang ini B. Nah, B itu menandakan adalah BGP. Jadi di sini udah ada network yang 168.1.0. Network ini oke, di sini kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 2 ya, teman-teman. Ini kan udah ada ya, teman-teman. Kita bisa coba. Nah, awal-awal itu biasa kalian pasti failet, kalian bisa ulang aja. Maka dia itu sudah successful. Oke, ini kan kita masih 2 router. Nah, seperti biasa kita akan menambahkan 1 router lagi. Oke, saya tambahkan lagi 1 router yang sama.
2911 kita juga tambahkan PC. Nah, oke, di sini udah semua ya teman-teman. Ini juga sudah hijau. Sekarang kita bisa pasang di ini dulu PC-nya. Kita lupa. 192.168 titik 3.2. Ini kita bisa Nah, ini udah. Kita bisa silang aja. Nah, kita bisa lanjut konfigurasi BGP-nya. Pertama, kita tambah konfigurasi di router yang menambahkan network baru, yaitu router 2. Kita bisa buka dulu. Kita tambahkan dulu net ininya dulu, exit. Kemudian naik 10.10.20.2 remote AS3. Oh ya, ini saya belum menambahkan router BGP 2 ya teman-teman. Router BGP 2. Kemudian enter. Habis itu networknya kita masukkan. Oke teman-teman, di sini udah ada ya teman-teman BGP-nya. Oke, kita tes dulu PC 2 ke PC 3. Kita bisa tes dulu ini ke sini. Kita bisa ulang. Nah, maka dia itu sudah successful. Kalau kalian failed itu awal-awal aja, kalian bisa coba lagi aja. Jadi udah successful. Kalian juga bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Maka dia itu sudah successful ya teman-teman. Di sini juga sudah successful. Jadi sama kayak dynamic routing sebelumnya teman-teman. Jadi konfigurasinya di router yang menambahkan network baru. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.